Dia kecil, diam-diam, tapi bisa bikin rumahmu ambruk. Tapi, tunggu, ternyata si mungil ini juga bisa mencegah kebakaran hutan, menyuburkan tanah, bahkan bantu urai plastik. Rayap, kecil-kecil cabai rawit ciptaan Tuhan yang penuh strategi hidup luar biasa. Disangka hama, padahal dia petani. Disangka perusak, padahal dia penjaga ekosistem. Siapa sangka, Rayap bisa lebih berguna dari kita. Hihi. Yuk kita kupas kisah makhluk kecil penuh kejutan ini. Hanya di Trisakti Bird Farm. Hai Bev, siap-siap tercengang ya. Karena makhluk kecil yang satu ini bikin warga Amerika rugi lebih dari 5 miliar dolar per tahun. Bayangin, ada yang makan ratunya hidup-hidup, ada juga yang siap meledak pakai cairan lengket, kayak pasukan kamikaze. Tapi, mereka juga salah satu arsitek terhebat di dunia hewan. Mereka bisa membangun keindahan, sambil ninggalin jejak kehancuran. Mereka saling bertarung demi kekuasaan, berperang, dan rela berkorban demi keluarga. Wow, sudah kayak manusia ya. Kebanyakan dari mereka baik kok, tapi segelintir yang nakal bikin semuanya kena cap jelek. Rayap, mereka tuh mirip kita, loh. Hai, aku Dewi, dari Trisakti Bird Farm, dan hari ini kita bakal ngubek-ngubek dunia rayap yang penuh kejutan. Waktu dengar kata rayap, yang langsung terlintas pasti rumah rusak, tembok bunyi kretek-kretek, dan tagihan renovasi yang bikin dompet nangis. Tapi tunggu dulu Beb, ada lebih dari 3.000 jenis rayap. Dan sebagian besar anteng banget. Rayap sering disamain sama semut, lebah, dan tawon, karena mereka hidup berkoloni dan punya sistem kasta. Tapi faktanya, mereka tuh lebih dekat ke kecoa. Yap, rayap berevolusi dari kecoa pemakan kayu yang dulunya hidup menyendiri di balik batang pohon tumbang. Tapi di satu titik, sesuatu berubah. Mereka mulai bikin koloni, punya kasta, dan membentuk peradaban. Dari serangga yang menyendiri, jadi kekuatan paling terorganisir di alam. Jadi gini, kecoak yang bisa makan kayu dan suka ngasuh bayi rame-rame, berevolusi jadi makhluk sosial sejati. Dan karena mereka bisa makan apa yang gak bisa dimakan makhluk lain, kayu, mereka sukses. Tapi sebenarnya, apa sih yang rayap cari dari kayu? Jawabannya, serat kayu alias selulosa. Nah ini, senyawa yang bikin kayu keras, daun kaku, dan bikin sereal kamu dibilang sehat. Padahal ya gitu deh. Kita nggak bisa mencerna selulosa, tapi rayap bisa, gara-gara ada mikroba keren di dalam perut mereka yang bisa ngubah kayu jadi energi. Keren banget kan? Dalam evolusi, ini strategi jenius. Soalnya selulosa itu salah satu senyawa organik paling melimpah di bumi. Ada di mana-mana, tapi cuma sedikit makhluk yang bisa cerna. Ini bagian dari perang senjata antara tanaman dan serangga sejak zaman purba. Dan rayap punya senjata pamungkas, usus penghancur selulosa. Tapi rayap bayi nggak langsung punya mikroba ini. Mereka harus dapat dari rayap senior, lewat cara yang agak menjijikkan. Tapi justru inilah rahasia kekuatan rayap. Mereka bisa makan kayu karena kerjasama yang unik di dalam tubuhnya. Makan selulosa itu ciri khas rayap sejati. Dan satu lagi, gaya hidup sosial mereka yang super terstruktur. Dalam koloni rayap, ada kasta khusus, pekerja, prajurit, dan penguasa, alias raja dan ratu. Masing-masing beda bentuk, beda tugas, dan gak bisa tuker-tukeran job. Pekerja bikin dan rawat sarang, cari makan, dan nyuapin anggota koloni lain. Prajurit punya rahang gede banget, atau kepala semprot kimia buat ngelindungin koloni. Dan ratu bisa hidup puluhan tahun, dan bertelur ribuan tiap hari. Wah, serem tapi keren.
Di beberapa spesies rayap, sekitar 25%-an, sistem kastanya lebih fleksibel. Anak-anak rayap kerja dulu, terus bisa berubah jadi prajurit atau calon raja dan ratu kalau dibutuhkan. Tapi teamworknya tetap jalan. Dan ya rayap ini, lebih dulu bikin masyarakat terorganisir daripada semut dan lebah. Semut baru 10 juta tahun setelah rayap. Lebah telat 50 juta tahun. Hebat banget kan? Dan yang lebih gokil lagi, koloni rayap itu isinya anak-anak. Iya, rayap pekerja itu masih dalam fase remaja. Yang dewasa cuma raja, ratu dan calon ratu bersayap yang siap terbang bikin koloni baru. Bayangin, kerajaan tapi isinya bocil semua. Kayak film Lord of the Flies, tapi versi rayap pemakan kayu. Tapi jadi ratu rayap bukan berarti hidup enak terus, karena tubuh besar, banyak nutrisi, potensi jadi makanan untuk anak-anak sendiri. Dan kadang, kalau si ratu udah sekarat, dia bakal ngeluarin sinyal kimia supaya dimakan. Iya, daur ulang, ngeri, tapi efisien. Oke, cukup bahas ratu yang disantap. Sekarang kita bahas jenis-jenis rayap paling unik dari 3.000 spesies yang ada. Kita mulai dari rayap yang bisa bikin kamu nangis, rayap bawah tanah alias subterranean termites. Salah satunya si Reticuliformes flaveps, rayap penghancur paling ganas di Amerika Utara. Populasinya bisa 20.000 sampai 5 juta per koloni. Kalau mereka manusia, koloni rayap ini bisa jadi kota terbesar ketiga di Amerika. Gokil. Mereka diam-diam masuk lewat retakan sekecil kartu kredit, bikin terowongan lumpur, kayak jalur kereta bawah tanah mini. Kebanyakan orang baru sadar setelah rumahnya udah bolong-bolong. Tapi sekarang, ilmuwan nemu sesuatu. Kalau banyak rayap mati di satu tempat karena racun, tubuh mereka ngeluarin sinyal bau kematian, yang bikin rayap lain kabur. Fenomena ini disebut zona kematian. Bukannya menyebar racun, koloni malah muter arah, nyari cemilan lain, mungkin ke rumah tetangga. Makanya, ilmuwan sekarang lebih suka pakai cara jebakan makan racun. Ngeri, tapi efektif. Rayap bakal ganti kulit, tapi karena kulit barunya rapuh, mereka meletus. Hihi, untung manusia nggak punya rangka baru di dalam rangka lama ya. Nggak kebayang kalau belet juga. Tapi, nggak semua rayap meledak itu karena gagal ganti kulit. Ada juga rayap super ekstrim, Siniocaprotermes turaqua, alias rayap meledak. Mereka hidup di hutan hujan Guyana, Prancis, dan punya pertahanan paling dramatis. Kalau diserang semut atau rayap lain, pekerja tua akan boom meledak, ngeluarin cairan biru lengket yang nempel di musuh. Ini beneran pasukan bunuh diri demi koloni. Respect. Kita pernah bahas rayap kamikaze ini di video khusus. Cek nanti ya beb. Tapi tunggu, rayap bukan cuma tukang ledakin diri, mereka juga pahlawan ekosistem loh. Di daerah tropis, mereka bantu siklus karbon. Kayu mati yang jatuh di hutan, rayap yang pertama datang, mereka bantu percepat penguraian, lepasin nutrisi ke tanah dan udara. Keren banget kan? Hasilnya, tanah lebih subur, tanaman tumbuh, dan lebih sedikit risiko kebakaran hutan. Di Amazon, rayap ngolah sampai 30% sampah tumbuhan di lantai hutan. Bahkan waktu kemarau, tanah di wilayah rayap tetap lembab dan gak gampang terbakar. Jadi, makin banyak rayap, makin aman hutan kita sebenarnya. Tapi bukan cuma bersihin hutan, beberapa rayap juga bisa bertani, kenalan sama Macro termitin, rayap dari Afrika dan Asia
yang jago nanam jamur. Mereka bangun kebun bawah tanah buat nanam jamur Termitomyces. Mereka panen, pelihara, dan makan jamurnya. Kayak petani profesional. Dan tahu nggak, jamur ini bisa bantu rayap cerna kayu dengan lebih mudah. Prosesnya lebih cepat, lebih efisien. Makanya, beberapa ilmuwan sekarang lagi neliti bakteri di usus rayap dan jamur mereka. Buat menguraikan plastik, ya siapa tahu solusi sampah plastik kita datangnya dari rayap. Belum sempurna sih, tapi udah ada hasil awal yang menjanjikan, terutama buat plastik biodegradable. Keren ya, rayap ternyata bukan cuma perusak rumah, tapi juga pejuang lingkungan. Bukan cuma itu, mereka juga jago bikin AC alami. Di Australia, rayap Amithermus meridionalis bangun gundukan raksasa tipis, kayak batu berbentuk seperti gunung. Semuanya sejajar arah utara, selatan. Bukan gaya-gayaan ya, Beb. Ini buat nyetel suhu dalam sarang, supaya yang kena panas cuma sisi sempit. Dan bagian lebar kena sinar pagi sore yang adem. Pintar banget loh, kayak arsitek profesional loh. Walau nggak punya penggaris atau GPS, mereka bisa tahu posisi matahari dan suhu tanah buat nentuin arah bangunan. Teknik bangunan berkelanjutan. Dari rayap, bayangin aja tanpa sekolah teknik, mereka bisa nyiptain rumah tahan panas. Salut deh Dewi sama kalian. Jadi, walaupun rayap, mungkin ngunyah deh rumah kamu. Mereka juga bantu hutan siklus karbon, cegah kebakaran, bercocok tanam, dan bahkan bantu riset plastik. Mereka bukan cuma hama, mereka adalah legenda evolusi. 100 juta tahun bertahan, dari zaman es sampai zaman now. Dan siapa tahu, suatu hari nanti mereka bisa bantu selamatkan dunia. Satu kayu lapuk dan satu log demi log. Dari tubuh mungil seekor rayap, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Makhluk sekecil ini tak bersuara, tak berbunyi, tapi memiliki strategi hidup yang tak bisa ditandingi. Mereka membangun peradaban mengatur suhu, bercocok tanam, bahkan menjaga keseimbangan alam. Dalam diam, mereka berjuang. Dalam gelap, mereka bekerja. Sungguh, tiada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Bahkan makhluk sekecil rayap telah dititipi peran besar dalam menjaga bumi. Maka, dari rayap, kita belajar bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari tubuh yang besar, tapi dari kecerdasan, kerjasama, dan takdir agung yang Tuhan titipkan dalam setiap makhluknya. Oke, itu saja video kita kali ini. Bersama saya Dewi, untuk Trisakti Bird Farm. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Yang tak kalah serunya, terima kasih. Bye-bye.